Tes 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 tes. Oh, halo. Beduk mam, buka. Itu beduk imsak bodoh. Ya, belum makan. Puasa lagi deh hari ini. Yo, welcome back ya. Selamat datang kembali. Di episode ke-6 acara Five After Five nih boy. Yus. Bersama gua Imam. Dan gua temannya Imam itu Angga. Ya, oke, kita akan menemani sore hari kalian yang cerah ini sambil menunggu waktu berbuka puasa nih teman-teman. Jangan mokel, jangan batal. Oke. Jadi bakal ada apa aja boy? Bakal ada apa aja boy? Seperti biasa kita di Five After Five ini kita mau ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Oke. Di situ ada tentang Tren apa aja Ramadan ya? ya, tren Ramadan boleh. Lifestyle, Lifestyle Ramadan, sport, olahraga di bulan Ramadan. bisnis, Ya bisa jalankan bulan Ramadan. dan banyak lagi ya boy. Dan banyak lagi. Apapun kita bahas, Yes, betul. semau kita jangan diatur. Awas kata ngatur. Ngatur. Gak ngatur lah ngatur bos. Nah, ya. Nah, Kecuali lu mau ya gitu lah. paham lah. Jadi episode ke-6 ini di hari Selasa ya boy ya. Ya, ini hari Selasa Selasa pertama di bulan Ramadan. yang cukup cerah, alhamdulillah. Kemarin taraweh gimana boy? Lancar. Alhamdulillah tarawih gua sampai hari ini masih lancar Alhamdulillah. Di masjid apa di rumah nih? di musola. Di musola. Ada kejadian janggal nggak nih boy? Ada. Apa tuh? Seperti biasa yang kita ketahuin, kejadiannya itu adalah kita hidup bersama dengan Gen Alpha. Yes. Betul sekali. Cukup Jadi- risih mungkin ya. Iya. Ntar bisa ada backsoundnya. Ketika imam baca Al-Fatihah, semua Gen Alpha pasti bilang Amin. begitu. Tapi nggak kompak ya Amin ya. Iya. Yes. Gen Alpha bagian teriak doang biasanya, Mam. So masuk saja kali ke segmen 1 ya boy ya. Five After Five. Iya. Segmen 1 kita akan membahas mengenai tren Ramadan dan dari produser bakal nampilin satu video yang akan membahas terkait bunyi-bunyian di bulan Ramadan nih teman-teman. Bunyi-bunyian ya. Yes, Bunyi-bunyian bunyi-bunyian. ya. Kita cek. Oke, kita tonton dulu nih boy. Prediksi gue nanti lebaran bakal ada ucapan baru. Ucapannya adalah minal aizin walfa izin. Lihat. Oke. Oke. Minal aizin wal fa izin. Jujur. Jujur. Sebenarnya gue cukup janggal sama itu. Kenapa tuh boy? Hah? Kenapa janggal? Masa gue korek? Masa gue ke nenek gua? Nah, Bisa gue ntar lu. Gue ngebayangin sama nenek gua. Jangan lupa boy, misalkan orang lu selalu kayak jangan lupa kita ke rumah nenek dulu yuk. Kita maafan gitu Iya. sama nenek gua. Nih, minta maaf ya. Semoga bebas ya. Minal aizin wal fa. izin. Masalahnya nenek lu juga belum tentu nangkep boy. Apa? Itu meme dari mana kan izin itu kan? Ya tapi kan pasti kan beberapa keluarga gue yang lain bisa agak wah ini terlalu berlebihan nih. Iya terlalu berlebihan nih masnya nih. Iya. Jadi kurang dan jangan lah ya gitu ya kalau bisa Iya. Pak ya. Ke orang tua lu coba lu bayangin ke orang tua lu. Nah, tolong Izin. yang lain apa izin? Apa nggak ditempeleng? Iya, apa ditempeleng? Jujur kalau gue sih tempeleng. Jujur gue juga. Masa diulangi lagi minta maaf Iya, nih, makanya. Minta maaf ya dibercandain. Nggak Iya, boleh itulah. teman-temannya. Kalau Pokoknya kita teman-teman nggak boleh. Teman-teman kalau misalnya tren itu boleh ada. Tapi tolong di filter, tolong Yes. disaring lagi lah gitu. Jangan sampai kita kan emang sama-sama gen Iya, Gen Z Gen Z, atau iya. Gen Z atau milenial nih gitu ya. Kayak begitu paham. Kalau orang tua kita yang mungkin Gen Y atau baby boomer gitu kan kayak Udah kurang agak jauh sopan, nih. agak jauh nih. Makanya kurang sopan. Iya, maksudnya kita kan gizet awal nih, gizet Yes. awal tuh masih merasakan namanya tempeleng ke orang tua. Yap. Iya, tempeleng, dipukul, disabet terus ngelatain. Masih jujur. Jangan sampai lebaran itu berubah dengan suasana di mana Anda dikepret. Dikepret tuh banyak sesuatu dipukul. Gitu. Jadi tren juga ada target marketnya ya. Boy. Iya, ternyata juga ada target Target marketnya. marketnya kalau misalkan tadi kayak yang izin tadi Iya. itu yang milenial dan Gen Z lah kurang lebih. Lo ketemu temen lu nggak apa-apa. Yes. Lo ketemu orang tua lu nggak sopan di situ. Nggak sopan, di situ lu nggak sopan bro. Iya, di situ lu minim di situ lu. Minim jujur. Iya. Jadi
Gitu ya segmen pertama. Betul. Kali ini membahas tentang tren Ramadan. Ya, tren Ramadan ini dari produksi kita kali ini terlalu ini ya. Terlalu streamer. Terlalu streamer. Jujur. Kita mah. Jadi kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Betul. Tapi sebelum itu bakal ada iklan dulu nih guys. Check it out. Check it out. 5 after 5. Oke guys, welcome back with us. Iya. Segmen kedua yang akan membahas terkait lifestyle nih teman-teman semua. Lifestyle atau tren-tren kehidupan di bulan Ramadan. Yes. Kalau kemarin kan kita udah sempat bahas terkait pakaian-pakaian buat lebaran, Yes. ya kan? Beli bajunya di mana nih. Betul. Kali ini kita akan membahas terkait skincare nih, boy. Walaupun sebenarnya gue agak janggal nih. Apa, boy? Enggak, maksud gue browser kita dari kemarin-kemarin 5 hari kebelakang kan lumayan ini ya. Lumayan menyediakan video-video yang agak janggal nih. Menurut prediksi kita lah gitu. Yes. Tolong yang ini skincare-nya agak relate. Amin. Tolong Semoga ya. Lagi bulan puasa jadi jangan membohongi publik, produser. Tolong produser. Jangan membohongi publik. Karena kita sebagai pria juga membutuhkan referensi Betul. skincare yang benar. Betul. Anda menyajikan, kami yang berpikir. Nah, Anda terlalu keterlaluan di situ. oke. Langsung saja kita tampilkan videonya. Kita tonton bareng-bareng dulu, teman-teman. Kakak punten boleh spill pakai skincare apa aja gak salfok mukanya mirip bener sama boneka Nailong. Demi apa? Apa dulu nih? Ya udah deh. Ya gue dapat. Oke, salim dulu. Ya. Gak usah. Apa dulu? Facial wash boleh gak? Aku facial wash itu Lamer. Oke. Terus apa? Sunscreen? Aku sunscreen apa ya namanya? Brand Korea gitu, Oh, lupa Korea. namanya ya. Kakak boleh gak? Brand Korea. Wash Nailong. Nailong. Ya gimana ya? Maksud lo? Ini. Lucu banget. Kayak boneka. Ya. Terus apa lagi? Segitu aja videonya ya, boy. Iya, betul. Jangan terlalu panjang karena makin panjang mulut saya makin jatuh. Gitu. Jadi ini menceritakan tentang seorang Bagas Dribble yang dikejar-kejar oleh skincare-nya kakak, kakak. Gimana, boy? Kalau dulu nih, skincare kan nggak lu, boy, selama bulan Ramadan ini? Atau biasanya sebelum bulan Ramadan juga ada skincare rutin nggak sih yang lu pakai? Alhamdulillah. Skincare gue itu bukan dari hanya kulit, tetapi juga dari pikiran dan hati. Oke, Iya, betul. karena pikiran yang tenang. Skincare, ear care gue, telinga, mind care juga diatur semua kalau gue. Begitu bulan puasa tuh ya. Lu mau tahu apa? Apa? Apa Dari ya, skincare bentar. lo apa? Skincare gue ya biasa. Kalau skincare mungkin yang umum aja lah gitu. Yang paling itu mind care gue, Mam. Ya, main care lo apa? Betul. Mind care gue itu imam taraweh. Doa-doa kunut gitu. Biasa gue mah. Kok flexing gitu? Ah, itu bukan namanya pikiran. Lu jarang tahu ya. Sih enak aja. Terawih gua. Lu kan- Terus tadi yang ketiga apa? Yang ketiga. Yang ketiga hati. Ear care. Oh, ear care. Ear care itu bunyi-bunyian di antara tarawih biasanya. Bunyi-bunyian. Iya. Bunyi-bunyian di antara terawih. Iya. Paham lah maksudnya. Paham. Paham lah maksudnya. Paham. Terus. Mungkin contohnya ya kalian mungkin nanti produser mau ngasih editor mau ngasih ini cuplikan seperti Waalaikumsalam. Itu kan sangat terapis sekali. Yes, betul. Bikin fokus lagi kembali gitu. Seandainya bayangin kalau itu ada di sekolah gitu kan hari biasa. Lagi ngantuk tiba-tiba mic di kasur. Terus. Ya. Ya. Gitu. Itu Buat aja. skincare ya. Ya. Kalau skincare sih gue ya basic-basic aja sih sebenarnya, kayak buat cuci muka, Buat cuci muka, micellar water, micellar habis water, kemana-mana gitu kan, Cuka, bersih-bersih, cuka apel, iya, cuka apel, coba diksi boleh. cuka diksi juga boleh. Ya Iya. pokoknya yang basic-basic aja lah teman-teman. Jadi teman-teman Iya. misalkan mau sharing-sharing skincare yang kalian pakai itu ada Betul. apa aja. Boleh. Nah, atau kan jadi info kita berdua ya, Bu ya. Iya, Boleh saya di komen langsung teman-teman. Oke, itu dari kita. Untuk segmen 2, segmen 2 betul. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tapi sebelum itu ada iklan terlebih dahulu. betul. Izin. 5 after 5.
Oke, halo teman-teman semua, para warga yang berbahagia. Kita masuk ke segmen ketiga nih. Kita bakal membahas terkait olahraga. Betul. Olahraga yang kita ketahui kan cukup harus dilakukan ya, dan cukup intens lah. Yes. Kalau kehidupan kita selain bulan Ramadan tuh pasti kan orang-orang selalu pada olahraga nih. Yap. Kalau sekarang bulan puasa mungkin agak ini buat fisiknya ya. Coba kita olahraga pikiran dan olahraga suara aja. Ya. Olahraga ketawa. Ketawa juga bisa membakar kalori, Mam. Betul, saya setuju Mas Aboy. Betul. Jadi kita bantuin teman-teman mencarikan video-video unik yang bisa kita react bareng-bareng ya. Betul. Dan kalau misalkan bisa tertawa bareng, lebih bagus. Bagus. Misalkan olahraga mulut. Oke, jadi ini ada satu video nih teman-teman dari produser kita. Jadi kita tonton dulu nih bareng-bareng videonya. There she is on court. And another incredible jump by the reigning gold medalist, and that is why she is the most decorated women's. Ya, itu dari videonya. Setahu gua itu asal dari Cina. Itu lagi Olimpiade Winter kalau nggak salah. Iya. Olimpiade Winter. Namanya Su Mengtao. Su Mengtao. Yes. Su Mengtao. Su Mengtao itulah pokoknya. Iyalah, namanya. Dia seorang wanita ya. Juara berapa dia, Boy? Hah? Juara berapa? Juara 1. Gokil. Betul. Keren. Tapi emang kayak backflip gitu keren sih, Boy. Bisa Betul. kalau kira-kira lu misalkan lu bayangin jadi dia gitu. Lu belum pernah ikut latihan apa-apa, tiba-tiba lu kebangun dari mimpi lu berdiri di tengah perlombaan Olimpik gitu kan, free skating. Kira-kira lu bisa nggak kayak gitu? Sejujurnya gue bisa ya, pasti ya. Karena gue ini salah satu orang yang sangat-sangat mengikuti olahraga seluruh dunia gitu. Oke. Kan itu sesuatu dari visi misi dari Menteri Olahraga kita ya, menolak kita ya. Ya itulah di zaman-zamannya pria-pria Solo itu Oke. sangat masif lah gitu perkembangannya buat olahraga. Terutama kan pemain kita kan sekarang olahraganya di timnas sebaiknya pemain asing, naturalisasi ya. keturunan begitu. Karena apa? Karena kualitasnya lebih bagus. Oke. Jujur bapak ini no offense sebenarnya Yes, gitu. betul. Karena memang ya dari kecil mereka udah dapat fasilitas yang lebih bagus dibandingkan sama iya pemain yang begitu. asli dari Indonesia. Asli gitu. fasilitasnya itu sepak bola di sana mungkin olahraganya tidak nunggak bayarannya. Yes, terus juga Iya, bayarannya nggak nunggak, pemainnya nggak kasihan gitu. betul, turnamen juga berjenjang gitu Iya, kan. berjenjang. Kayak kita kan tiba-tiba di sini ada, sini enggak. Iya, tiba-tiba ada. Tiba-tiba Bio Pauline main di Tarkam. Kan? Cukup. Aduh, itu kan kasihan gitu loh. Kasian gitu. Jangan. Gua kebayang nasibnya abis ini main naturalisasi bagaimana ya? Bayang masa Jesus main Tarkam. Nah kan? Iya. Bayangin. Kasihan ya. Iya, Jesus main Tarkam. Apalagi Marceng, Martin Paes. Masa jadi jaga perumahan, jaga komplek, dia jaga gawang. Makanya. Parah itu mah. Ya, jadi ya begitulah si free skating ini. Iya, Keren sih menurut gue. keren sih. Tapi di Indonesia gua nggak tahu ya ada free skating apa enggak. Kan Indonesia negaranya berpasir tambang. Yes. Oke, Itu jadi- dia. Jadi kalau kata pria Solo mah, Iya, kok saya akan kembali ke Solo, sebagai rakyat biasa. Iya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang punya minat free skating di Indonesia, mungkin boleh mainnya di pasir-pasir bekas tambang. Iya. Sana ada pasir sana. Yes. Aman aja ya. Aman ya? Aman ya. Oke. Oke. Kayak gitu aja segmen ketiga kali ini. Betul. Sampai jumpa di segmen keempat. Sebelum itu ada apa, Mam? Ada apa dulu? Iklan. Iklan. Jadi tonton semuanya. Izin. Welcome back again with us para warga di segmen keempat kali ini. Yuk. Kita akan membahas mengenai bisnis nih, Boy. Bisnis. Yes. Yang sebenarnya kita sangat bingung di sini. Kenapa? Karena bisnis berikut merupakan bisnis yang kita bingungin semuanya. Bisnis yang tayangan akhirnya cukup membingungkan teman-teman semuanya karena kenapa sih kok bisa brand ini? Yes, gitu. Bisnisnya begini? Bisnisnya apa sih sebenarnya dari Iya. iklan ini gitu kan? Betul. Jadi kita tonton dulu nih teman-teman iklan seperti apa.
Operator silahkan di play videonya. I'm walking right now the world's longest slackline, 3,640 meters, from the mainland of Italy all the way to Sicily over the Messina Strait. The biggest challenge in my career. The way to stay calm during the performance is important to be already calm before the performance for a long period of time, not being worried about or not rushing. The way how I got less fear and better in slacklining was just trying again step by step. The slackline is made of 2 lines, the main line for walking and the backup line. In case of main line failure, it stops the fall. And also I'm attached to the slack line, so losing a balance means that I'm either catching the line or falling lower below the slack line. In case of falling, I just climb up and keep walking. While getting closer to the end of the slack line, it gets more nervous because then I try to focus on each step even more precisely. Every slackline stunt walk I do has its own fun. It's different day, different location, different people. There's no better. Dari lu boy, kalau lihat dari iklan ini, lu nangkapnya si Red Bull ini bisnis apa sih sebenarnya? Bisnis tali. Tali. Buat nyebrang dari gedung satu ke gedung yang lain. Ya gimana ya? Jujur cukup susah gua kalau bikin Red Bull tuh. Soalnya Red Bull apa di F1 ada. Yes. Di Moto X ada. Di MotoGP ada. Minumannya, nah dia jual produknya apa minuman kan, tapi brandingnya lewat apa? Lewat sport. Oke. Kenapa ya? Kenapa? Kalau menurut gue nih boy ya. Iya. Karena kalau misalkan kita perhatiin tuh Red Bull ini kan dia iklan-iklannya kan tentang olahraga-olahraga yang memiliki adrenalin yang tinggi gitu. Dan Iya. punya bahaya yang tinggi yang mana itu gampang bikin orang jadi kayak gugup atau Betul. misalkan ketakutan lagi sama diri sendiri. Nah, Betul. Red Bull ini hadir dengan minumannya gitu, yang mana minumannya tuh jadi suatu pemicu adrenalin, membantu tubuh kita untuk memicu adrenalin biar kita nggak takut gitu untuk melakukan olahraga tersebut gitu boy. Oh. Kalau gua nangkepnya ya, gitu. Kalau salah izin. Berarti dia tuh buat memacu, ngebangunin adrenalin. Yes. Bukan ngebangunin rumah-rumah baru. Bukan. Bukan. Kalau mau baru main nih, dia dari mana ya? dari mana dia aja. Dari mana aja deh. Pria pasti bisa bangun rumah. Yes, betul. Pria Bangun bangun negara juga bisa pria. Yes, betul. Wanita pun pernah, wanita pun ya. Wanita pun bisa. Ini menurut gua kalau Red Bull ini cukup krusial. Gua tahu Red Bull tuh pertamanya dari mana? Dari F1. Dari F1 kalau lo. Betul. Gua tahu Red Bull dari F1 zamannya itu Sebastian Vettel. Sebastian Vettel gua karena itu gua taunya maksud gua dia Tahun berapa itu? Tahun berapa? Under 2015 lah ya. Di bawah 2015 kayaknya. Itu keren tuh. Banyak kontroversinya tuh di tim itu tuh. Oh iya. Iya, karena pembalapnya nggak mau ngalah. Begitu. Oke. Udah kayak enggak deh. Waduh. Tahu tuh arahnya kemana? Terus? Red Bull ini kira-kira selain jual minuman, dia jual sertifikat deh. Kalau sertifikat boy. Kalau gua taunya jual kursi dia mah. Loh, di mana? Di gedung Nggak mungkin Senayan, Nggak mungkin. Nggak mungkin Senayan. Sebenarnya mah kursi udah diisi Udah isi penuh. Gak bisa nggak dijual belikan itu mah di Benar. rakyat. Senayan mah, ya kan? Senayan mah. Iya. Ramenya itu tempat olahraga di Senayan tuh. Dia jualan itu di DPR, boy. Dewan Perwakilan Red Bull. Bro, Ya. itu betul. Yes, jadi sana dia jualin kursi-kursi Betul. Red Bull untuk mewakili Red Bull itu sendiri gitu. Betul. Berarti di Indonesia juga ada perwakilan Red Bull-nya ya? Yes. Betul. Gitu. Pantesan di Mah Indonesia. kalau DPR di Senayan mah bersih orang-orangnya gitu, nggak ada yang bisa dijual beli, nggak ada. Iya betul. Untungnya saya orangnya netral. Netral. Mm-mm. Oke. Oke gitu aja ya. Ya. Gitu aja. Cukup takut saya jujur. Sedikit gemetar ya. Sedikit gemetar karena kan maksudnya siapa tahu Red Bull jual kursi Yes. agak ekstrim kursinya gitu kan. Betul. Bisa kursi keselamatan di Kursi mobil. keselamatan di mobil, kursi keselamatan pesawat jet, kursi Senayan. Oke, gitu aja teman-teman untuk di segmen keempat kali ini kita membahas terkait bisnis dan kita akan ketemu lagi di segmen terakhir, segmen kelima. Jadi sebelum itu kita ada iklan terlebih dahulu ya, Boy ya. Ya. Izin.
Oke, welcome back warga. Kembali lagi dengan kita berdua ya. Iya. Segmen terakhir nih. Segmen terakhir karena segmen sebelumnya kita sempat gelap nih studio. Agak gelap deh studio. Disadap tadi. Iya, tadi agak takut makanya Agak saya. takut makanya. Jadi Gitu. di segmen pertama kita bahas apa, Boy? Segmen pertama kita membahas tentang tren Ramadan. Yang mana jangan ditiru cara mengucapkan minal aidin wal faizinnya. Yes. Oke. Oke. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Kecuali sama temen. Ya, soalnya sama teman tapi jangan ke orang tua, oke? Oke. Terus yang kedua, Yang kedua kita membahas tentang lifestyle nih, Boy. Iya. Yang mana lifestyle-nya ini tadi membahas tentang apa ya? apa ya? Apa ya? Saya kok lupa. Saya juga lupa ya. Apa ya? Oh. Skincare cowok, Skincare cowok. Bagas Dribble tadi ya. Ya, jadi jadi teman-teman yang punya rekomendasi boleh di komen-komen aja gitu kan. Yang ketiga sport, Boy. Sport. Sport kita membahas mengenai Ice skating. ice skating. Tadi dari atlet dari Cina yang berhasil mendapatkan medali emas ya. Su Wengdong, Bingsu. Nggak tahu. Nah, itulah pokoknya namanya ya. Iya. Pokoknya. Terus yang keempat, Iya. yang keempat kita membahas terkait bisnis. Bisnis. Iklannya Red Bull ya. Red Bull. Bahas adrenalin saat berbahaya. Yap, betul Betul. sekali. Kontennya pun bahaya. Jadi jangan di backward, jangan di clip. Oke. Ya, oke. Tolong. Jadi sebelum kita mengakhiri episode pada kali ini, kita ada sedikit kata-kata nih, Boy. Silakan Mam. Ada kata-kata siapa? Dari Apa lu dulu siapa? aja, Boy. Apa? Dari lu dulu aja. Dari gue hari ini, hiduplah seperti jalannya, hiduplah seperti Doraemon. Oke. Karena apa? Karena Doraemon hanya khayalan Nobita. Waduh, Betul. dalam. Dalam ya. Dan kata-kata satu lagi, Mam. Apa tuh? Hiduplah seperti Larry. Hiduplah seperti Larry. Betul. Oke. Seperti Larry yang mana dia ada seekor lobster hidup di lautan dan sebenarnya bodoh. Oke. Iya, karena membahayakan dirinya. Gitu. Jadi pesan moralnya, jangan selalu membicarakan hal yang membahayakan diri kamu, oke? Baik Yap. secara fisik ataupun keselamatan diri. Hmm. Jangan berbahaya. Yang bahaya. Iya. Karena saya takut hari ini. Siapa tahu episode balapannya udah nggak ada, episode 9 udah nggak ada. Kamu sih saya nggak ada. Tolong produser gantiin saya di sini. Terima kasih. Gua nih, Boy ya. Iya. Terakhir dari gue, kata-kata terakhir dari gua. Iya. Jangan ya, teman-teman kalau misalkan emang capek gitu ya, menjadi Menjadi apa? rakyat Indonesia, Oh, iya. rakyat Konoha, Ya, rakyat Konoha. ya jangan lupa untuk minum Red Bull aja. Tuh, saat berbuka puasa biar adrenalin teman-teman tuh meningkat gitu, biar nggak panik gitu kalau misalkan ada gebrakan sesuatu dari pemerintah gitu kan Betul. yang janggal, ya nggak panik gitu. Iya, ayo teman-teman lah, kita anak muda semangat. Yes, semangat. Jangan apa-apa terus semangat dari orang lain. Kenapa darah rendah emang kita? Kayaknya jangan sering-sering juga minum Red Bull, nggak baik tapi itu. Iya juga sih. Bisa bikin gagal ginjal. Jadi Red gitu. Bull, berarti kalau nggak menurut Kubima, Ya. izin ya nih mah. Siapa tahu. Berarti mari kita gabungkan bersama. Mosi percaya pada Dewan Perwakilan Red Bull dan Mosi tidak percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat Konoha. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.